Silakan kalau masih ada pertanyaan, boleh dari soal yang ada di psikologi, kalau, terutama bagi kalian yang sudah pernah melihat soalnya ya, sudah pernah attempt pasti sudah tahu, soalnya, boleh ditanyakan kalau misalnya masih ada soal yang bingung misalnya, atau dari latihan 2 dan 3 juga boleh. Jadi nanti yang materi yang akan kita pakai buat ulangan itu sampai latihan 3 ya, latihan 4 yang, notasi sigma itu nggak saya bahas. Ya kalau misalnya kalian mau mencoba belajar sendiri boleh buat tambahan ya. Tetapi yang buat ulangan itu hanya sampai latihan 3 sampai nanti ya ujian akhir semester ya, sampai situ aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau nanya dong, Bu. Boleh, silakan Sam. Kalau misalnya barisan ini membentuk barisan aritmatika, terus yang barisan ini membentuk geometri itu gimana? Oh, Saya masih oke. bingung gitu, Bu. Kamu udah dapat soalnya belum? Kamu cari soalnya coba, biar, eee, langsung ke soalnya. Nanti kamu bacain, saya akan ketik di sini. Itu yang di psikologi atau yang di, modul ya? Saya yang di psikologi, Bu. Oh, ya udah. Di, soal kedua kayaknya ya, Sam ya? Ini Bu, saya udah ketemu, Bu. Mhm. Terus? Apa? Tiga bilangan membentuk barisan aritmatika. Mhm, Jika suku ketiga ditambah 2 dan suku mhm, kedua dikurangi 2, mhm, diperoleh barisan geometri. mhm. Ini Jika suku jadi, ya, barisan geometri, heeh, terus? jika suku ketiga barisan aritmatika ditambah 2, Mhm. maka hasilnya 4 kali suku pertama. 4 kali ini. Kok jika ya? Diketahui. Ya, kemudian ditanya apa? Maka suku pertama deret aritmatika tersebut. Oke. Nah, jawab. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka perhatikan kalau dia adalah barisan aritmatika, maka pasti dia akan berlaku bentuk ini. Eh, Barisan aritmatik itu clue-nya adalah dia mempunyai beda yang selalu sama. Beda itu apa? Berarti B min A sama dengan C min B gitu ya. Eh, Beda selalu sama. Nah, berarti kita peroleh B min A itu sama dengan selalu sama dengan C min B. Nah, dari sini kita peroleh persamaannya menjadi B-nya pindah ruas ya. B-nya pindah ruas ke sini jadi kita dapat 2B min A itu sama dengan C. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Simpan sebagai persamaan pertama. Kemudian kalau kita, punya barisan geometri, BA itu barisan aritmatik maksudnya ya, supaya gampang nulisnya. Kemudian BG itu barisan geometri. Kalau barisan geometri itu berarti rasio selalu sama. Rasio itu artinya hasil bagi ya. Berarti suku kedua dibagi suku pertama selalu sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua. Berarti kita peroleh di sini rumus barunya, persamaan baru ya. Di sini berarti B min 2 itu dibagi A itu akan selalu sama dengan C plus 2 dibagi B min 2. C plus 2 dibagi B min 2. Nah, dari sini kita kali silang aja nih. Jadi ketemu A kali, C plus 2 itu sama dengan, ini kita bentuk kuadrat aja dulu. Jadi di sini adalah B min 2 kuadrat. Nah, seperti itu. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, kemudian ini persamaan yang ketiga nih. Ini kita nyatakan dalam, eee, C sama dengan aja ya, biar sama dengan persamaan yang pertama tuh. Ini jadikan C sama dengan C sama dengan 4A min 2 ya. Nah, ini sebagai persamaan yang ketiga.
Oke. Kemudian persamaan ketiga dan pertama ini kita sama dengankan aja. Oh, ini sebentar. Substitusi langsung ke persamaan yang kedua aja ya? Atau ini disama denganin dulu? Jawab. Dari 1 dan 3. Nah, kita sama denganin aja. C itu sama dengan C ya. Nah, supaya kelihatan. C itu sama dengan C. Nah, C. Nah, dari sini kita peroleh C yang pertama adalah yang dari sini nih. Yang dari persamaan 1. Masukin. Kemudian C yang kedua itu dari yang persamaan kedua. Nih, kita masukin ke sini. Nah, dari sini berarti kita peroleh bentuknya menjadi A-nya kita gabung aja ya. Berarti kita cari persamaan B sama dengan nih. Ini A-nya pindah ke sini, kemudian dibagi 2. Berarti B itu sama dengan bentuk pecahan. Berarti kita peroleh ini jadi plus A ya, jadi 5A. 5A dibagi 2. Kemudian min 2 dibagi 2, berarti min 1. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan keempat. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah persamaan 3 dan 4 kita substitusi ke persamaan kedua. Substitusikan 3 dan 4 ke 2. Nah, berarti kita copy dari sini nih. Copy. Substitusi. A-nya tetap. Kemudian C-nya berubah jadi ini. 4A min 2. Kemudian di soalnya ada plus 2. Plus 2. Tutup kurung sama dengan, nah ini B-nya berubah jadi yang ini nih. Berarti ini saya copy aja dari sini. Ini copy B-nya saya copy juga nih. Copy gantikan ke sini. Min 1. Nah, jelas ya sampai di sini ya. Jadi pokoknya gini. Kalau diketahui barisan aritmatik, pokoknya selalu ingat dia mempunyai beda yang sama. Kemudian kalau geometri pasti rasionya selalu sama. Jadi selalu ke sini ya, supaya dapat persamaannya. Oke. Kemudian ini kita lanjutin. Ini disederhanakan dulu. Sederhanakan dulu, berarti ini menjadi min 2-nya hilang ya, min 2 plus 2 hilang. Ini jadi 4A kuadrat. 4A kuadrat belum ada, saya bikin baru. A kuadrat sama dengan, ya ini min 1, min 2 jadi min 3 ya. Min 3. Ini kemudian kita kuadratin, berarti 5A per 2 dikuadratin jadinya 25A kuadrat ya. Saya copy dari sini. 25A kuadrat dibagi 4 ya. Per 2 nih. Kemudian dikurang ya. Dikurang min 2AB-nya. Berarti ini min 2AB. Jadi kalian lihat ini sebagai A. Jadi kan rumusnya min 2AB ya. AB. Nah, ini A-nya yang ini nih. 5 per 2. Kemudian B-nya yang 3 ini. 3. Ini sebagai B-nya. Ini A-nya yang ini. Nah, berarti kan 5A per 2 dikali 2 jadi 5A. 5A dikali min 3. Itu adalah min 15 ya di sini. Min 15A. Kemudian ini min 3 dikuadratin jadi plus 9. Nah, itu bentuk sederhananya. Kemudian langkah berikutnya ini dikali 4 aja supaya nggak pecahan ya. Ini dikali 4 berarti 16A kuadrat. 16A kuadrat sama dengan ini jadi 25A kuadrat. 15 dikali 4. Berapa tuh, Sam? 15 kali 4. 20. 60 ya? Bener nggak?
60A. 60. Ya, 9 kali 4 plus 36. Sama dengan, oke. Kemudian pindah ruas ya. Pindah ruas, supaya gampang ini 16A kuadrat pindah ke kanan aja. Jadi 0 sama dengan, jadinya 25 dikurangi 16, 9 ya. 9A kuadrat min 60A plus 36. Bener nggak saya? 36. Ya. Kemudian kita bagi 9 bisa nggak? 60-nya bisa nggak dibagi 9? Nggak bisa ya? Berarti dibagi 3. 3A kuadrat, 3 berarti min 20A, 3, 12. Sama dengan 0. Oke, kemudian faktorin ya. Tinggal faktorkan. Difaktorkan. Langsung aja ya. Faktorkan berarti di sini ketemu 3A 3A ada kurungnya. 3A titik-titik sama A titik-titik sama dengan 0. Nah, dikali ketemu 12 berarti 12 kita pakai berapa nih? 12 nanti jadi 20. 6, 6. Di Min sini 2, 6 ya? min 6. Iya. Oke, di sini min 6. Kemudian di sini 2. Min dua-duanya ya. Nah, oke berarti dari sini kita peroleh A-nya adalah 2/3 sama 6 ya. Sama dengan 2/3. 2/3 atau A sama dengan 6. Oke. Yang ditanya tadi apa? Oh ya udah ini selesai ya. Suku pertama kan? Dah, ini udah dapet. Jelas, Sam? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, silakan kalau ada yang sudah siap dengan pertanyaan yang lain. Andreano, nanti kamu ulangan yang ketiga ini jangan nilainya jangan pas-pas loh ya. Kamu harus bagus ya. Ya, Bu. Bu bisa ke atasan dikit nggak? Mau foto. Boleh. Oke. Dah. Dah. Oke, Bu, makasih. Yuk. Bu, Ya. mau nanya yang itu dong Bu, yang geometri yang ada limitnya itu. Oke. Yuk. Soalnya apa? Diketahui. Tentukan ini ya, tentukan nilai X agar deret. Deret apa barisan? Deret ya? Barisan ya? Barisan. Barisannya apa? X min 1 per X. X min 1 per X-nya kok di bawah? X per X, koma,
Koma apa? Koma super X ya? Iya, Bu. Koma lagi. Suku ketiga apa? Seper X dalam kurung X min 1. Oke. X min 1. Koma, titik-titik. Agar barisan ini memiliki limit ya. Oke, jadi memiliki limit itu artinya supaya konvergen ya. Jawab. Ya. Kata memiliki limit itu supaya konvergen. Memiliki limit itu sama artinya dengan deret konvergen. Nah, syaratnya apa, Dis? Syaratnya apa, Dis? Lebih kecil dari 1 bukan sih, Bu? Oh, dari min 1 batasnya. Ada batas kiri, ada batas atas. Nah, seperti ini syaratnya, Adis. Jadi jangan lebih kecil dari 1. Nanti min 2, min 5 itu juga nggak boleh ya. Jadi syaratnya ini. Maka dari sini, dari barisan ini kita hitung nilai R-nya dulu. Jadi rasio itu adalah hasil bagi suku kedua dibagi suku pertama ya. R itu adalah berarti suku kedua yang seper X ini dibagi dengan suku kedua nih. Copy. Nah, berarti dia sama dengan, berarti yang bawah ini dibalik. Berarti seper X dikali sama ini. X per X min 1. Nah, berarti ini sama dengan, kalau kalian sedang mencari nilai X, nah ini perhatikan, sedang mencari nilai X, jangan pernah X ini kalian coret, oke ya? Ingat ya. Pokoknya kalau ditanya adalah variabel X, kemudian di sini ada kemungkinan kalian coret X, jangan pernah dicoret. Itu godaan namanya. Jadi biarkan saja X-nya, karena kita mau mencari nilai X-nya. Berarti ini tetap ditulis X dikali gini ya. Nah, biarkan bentuknya seperti ini. Ini adalah rasio kita. Kemudian rasio ini kita substitusi ke sana. Ke syarat supaya dia memiliki limit atau konvergen. Nah, ini kita substitusi ke sana. Ini rasionya. Gantikan ke sana. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau kita dapat bentuk seperti ini, maka langkah mengerjakannya ingat pertidaksamaan waktu kelas 10. Jadi kita perhatikan langkah yang pertama, itu kita ambil dari yang sebelah kiri dulu. Jadi kalau ada 3 ruas, tidak bisa dikerjakan sekali jadi ya. Harus 2 kali mengerjakan. Jadi ingat pertidaksamaan pecahan. Berarti min 1 pindah ruas tuh. Jadi 0 lebih kecil dari, ini kita tulis lagi, ditambah 1 ya. Ini min 1 pindah ruas ke kanan. Jadi plus 1. Kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi kita ingat pertidaksamaan pecahan waktu kelas 10, kita bisa mencari pembuat nolnya jika ruas yang satunya sudah 0. Maka min 1 ini harus pindah ruas. Jelas ya? Kemudian ini kita balik aja bentuknya. Ini kita samakan penyebutnya ya. Saya copy dulu. Nolnya nanti saya letakkan di sebelah kanan supaya gampang lihatnya. Ini plus, kita samakan penyebutnya nih. Jadinya satunya berubah menjadi X kali X min 1 per X kali X min 1. Kemudian ini tandanya berarti karena dibalik jadi lebih besar dari 0. Gitu ya. Bacanya dari sini. Dari sini ke sana berarti tandanya jadi lebih besar. Gitu. Kemudian ini kita gabungkan. Karena penyebutnya sudah sama berarti pembilang tinggal digabungkan. Berarti kita peroleh, saya copy dulu. Ini dikali masuk, berarti ini plus X kuadrat ya. Di sini plus, sama dengan plus X kuadrat.
X kuadrat. Kemudian ini dikali min X jadinya. Nah, kemudian ini tandanya masih sama, lebih besar dari 0. Kemudian X min X hilang ya. Maka ini bentuknya menjadi X kuadrat saja pembilangnya. Jadi ini hilang, min X-nya sama X-nya hilang. Oke, ini lebih besar dari 0. Sampai yang ini jelas urutannya? Bisa ya? Oke, kemudian ini belum selesai nih. Kita cari pembuat nolnya, pembuat nol pembilang. Pembuat nol pembilang. Pembilang. Jadi ini harus mengingat lagi waktu kelas 10 ya. Pembuat nol itu berarti pembilangnya ini kita ambil, kita sama dengankan nol. Jadi supaya kalian ingat lagi. Maka dari sini kita dapat nilai X-nya adalah sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Kenapa Bu? 0 kan ya sama dengan 0, tapi ini kan X kuadrat. Jadi ada 2 nilai X pembuat 0. Gitu. Kemudian pembuat 0 dari penyebut. Penyebut. Berarti penyebutnya ini kita sama dengan 0 nih. Copy. Sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh nilai X-nya sama dengan, yang nggak punya teman ini pasti sama dengan 0. Kemudian yang ini, X min 1 ini pasti X-nya sama dengan 1 ya. Kita sama dengan kan 0. Nah, dari sini kita gambar garis bilangannya nih. Dari pembuat 0 yang kita peroleh, ini kita gambar garis bilangan. Di sini aja, biar nggak usah pindah-pindah tempat. 0 dan 1. 0 dan 1. Oke, tapi nolnya muncul 3 kali, berarti kita bikin cabang 3 di sini. Nah, begitu. Kemudian kita uji titik, uji wilayah ya, wilayahnya mana yang min, mana yang plus. Kita uji titik pakai angka berapa nih? Min 1 aja ya. Pakai warna yang berbeda. Min 1. Min 1, kita substitusi ke sini nih. Min 1 X-nya. Min 1 kuadrat positif. Min 1 dikali min 2, min ya. Berarti positif dibagi min, ini min. Oh ya udah, berarti ini plus, ini min, ini plus, ini min. Jelas caranya? Supaya kita uji titiknya nggak usah 3 kali, gitu kan. Ada 3 ruas kan? Nggak usah tiga-tiganya. Nah ini kalau 0 di antara 0 dan 1 kan berarti kita harus uji titik setengah tuh. Males banget ngitungnya ya. Gitu. Maka kita kenapa di sini X kuadrat sama dengan 0 itu kita harus membuat X-nya 2 untuk buat cabangnya, supaya min plusnya kita bisa selang-seling di sini. Jadi cabangnya ini yang kembar tadi, fungsinya adalah membuat cabang ini untuk membuat min plusnya supaya dia selang-seling. Jadi habis min, kemudian plus di cabang sini, minnya di cabang lagi, kemudian plus di ruas berikutnya, kemudian min di ruas berikutnya. Itu ya. Nah, kemudian ini saya cropping dulu supaya ada catatannya. Copy, tempel di sini. Nah, kemudian dari, oh belum selesai nih, sebentar. Belum selesai. Nih, dari sini tadi kan tandanya lebih besar dari 0 ya, berarti daerah yang plus itu yang kita arsir. Yang plus itu yang kita ambil. Sebentar, ada yang keliru ya? Saya naikin dulu. Oke, sebentar. Saya ada yang keliru, sebentar, di mana ya? Plus X kuadrat 0 lebih dari, benar, 0 dan 1. Iya. Coba kita uji pakai 2 coba. 2, 2. Ini salah ya? Dia X-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini salah apa ya? Sebentar.
min 1 kuadrat itu plus ya? Oh, iya kan. Salah saya. Sebentar, ini dibuang dulu. Kita bikin yang baru. Kebalik saya. Kita bikin yang baru. 0 dan 1. Ini cabangnya 3. Oke, kita uji titik pakai min 1 tadi. Min 1 substitusi ke sini, min 1 berarti plus, min 1 kali min 2 itu plus, berarti plus dibagi plus, plus ya. Ini plus, saya keliru tadi, di sini berarti min, ini plus, ini min, ini plus. Oke, kemudian yang kita ambil adalah wilayah yang plus. Karena lebih besar dari 0 ya, berarti wilayah yang ini kita ambil sama wilayah yang ini nih. Nah, ini yang kita ambil. Oke, nah sekarang baru saya cropping nih. Udah jadi. Saya cropping dulu. Copy, ini saya buang. Oke. Kemudian lagi, ini baru satu ruas. Sekarang ruas yang satunya. Oke. Sekarang ruas yang sebelah kanan, yang ini. Kurang dari 1. Oke, ini kita lanjutkan. Sama caranya, kita pindah ruas satunya, kita samain penyebutnya ya. Berarti saya copy dari sini aja. Ini jadi min 1 ya, min 1. Kemudian tandanya kurang dari 0. Kemudian ini berubah menjadi, ini digabung ya, ini jadi min x kuadrat. Berarti saya copy dari sini. Halo. Halo, dengar suara saya? Halo, Bu. Ya, Bu. Oke, terputus saya. Tadi sampai mau bagian yang kedua ya? Sebentar, mana tadi? Ini dia. Nah, tadi sampai ini ya. Tadi sampai apa? Tadi saya copy ini ya. Kita gabungkan. Ini jadi min x kuadrat, ini min. Kemudian ini jadi plus x. Plus. Oke. Dia kurang dari 0. Nah, kemudian ini menjadi, ini jadi 2x ya. X-nya jadi nggak hilang, tapi ada 2x. Oke, berarti kita tinggal mencari pembuat nolnya. Ini kurang dari 0. Oke, dari sini kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol, pembilang. Berarti pembilangnya kita sama dengan 0 nih. Copy. Sama dengan 0. Berarti kita saya yang jadi putus nyambung nih. Oke, udah ya. Kita share lagi. Kenapa putus nyambung nih? Sama dengan 0. Berarti kita peroleh. Mana nih? Kok nggak jalan? Oke. Kita faktorin ya. Berarti X dalam kurung 2 min X ya. Sama dengan 0. Berarti kita peroleh X yang di luar ini berarti X sama dengan 0. Yang di dalam ini berarti sama dengan 2. Sama dengan 2 ya. Oke. Kemudian pembuat 0 penyebut.
Berarti penyebutnya sama dengan yang ini pasti ya. Ini saya copy aja dari sini nih. Karena yang beda cuman pembilangnya aja. Oke, kemudian langkah berikutnya kita gambar garis bilangannya lagi. Kita gambar garis bilangan, sini aja lah. Biar nggak usah kemana-mana. Garis bilangan berarti titiknya ada 3 ya. 0, 2, 1 dulu. 0, 1, 2. 2. Oke, nolnya ada berapa kali? 2 ya. Pembilang 1, penyebut 1. Berarti di sini cabangnya 2. Oke, kemudian kita tentukan min plusnya. Kita uji titik pakai min 1 aja. Pakai min 1. Min 1, kita substitusi ke sini. Min 1 berarti min 2, min 1, min 3, min 3 dibagi min 1 kali min 2 plus. Berarti ini min ya. Karena min dibagi plus. Berarti di sini plus, di sini min, kemudian ini plus, di sini min. Oke. Kemudian yang diambil yang kurang dari 0 nih, berarti daerah yang min yang kita ambil. Berarti daerah yang min itu lebih besar dari 2 sama yang kurang dari ini nih. Nah, kurang dari kurang dari 1 tetapi kecuali 0 nanti ya. Nolnya jangan diambil. Tetapi karena ini belum selesai, maka kita biarkan bentuknya seperti itu. Nanti kita iriskan antara jawaban yang ruas kiri dan jawaban yang ruas kanan. Nah, kemudian kita iriskan. Ini saya delete aja. Oke. Nah, kemudian gabungkan. Digabungkan irisan. Iriskan garis bilangan 1 dan 2. Berarti kita gabungkan nih garis bilangannya. Gambar di sini aja. Titiknya berarti 0, 1, 0. Sekarang cabangnya nggak usah dipakai, karena kita min plusnya udah ikutin dari garis bilangan yang sudah ada. Di sini 1, kemudian di sini 2. Nah, garis bilangan pertama itu yang diarsir atau yang diambil adalah kurang dari 0 dan lebih besar dari 1. Berarti ini kita gambar di sini tandanya. Di kirinya 0, sama di kanannya 1. Nah, ini garis bilangan pertama. Garis bilangan kedua itu di kirinya 1 sama di kanannya 2. Berarti ini saya kasih warna yang berbeda. Di kirinya 1 ini, kemudian di kanannya 2 yang ini. Nah, sekarang kita arsir yang kena 2 kali arsiran. Kita ambil yang kena 2 irisannya ya artinya ini antara 0 dan 1 di atasnya cuma ada 1 garis, jangan diambil. Antara 1 dan 2 di atasnya hanya ada 1 garis, jangan diambil. Yang ada 2 garis ini yang kita ambil. Berarti wilayah ini dan wilayah ini nih. Nah, ini saya cropping dulu. Berarti jawabannya sudah ketahuan tuh. Harus, kenapa keluar? Ya, bikin baru deh. Hilang deh tadi. Ya udahlah. Tadi 0, 1, 2. Oke, tadi dari garis bilangan pertama itu 0 kurang dari ke kiri. Kemudian 1 ke kanan. Kemudian garis bilangan kedua itu 1 ke kiri. Kemudian 2 ke kanan. Nah, yang kena arsiran 2 kali itu yang kita ambil. Berarti di wilayah ini dan wilayah ini. Nah, ini saya cropping dulu. Oke.
Ya udah dari sini ketahuan jawabannya ya. Ini saya kecilkan dulu. Ini saya buang dulu, udah nggak berguna. Oke, berarti dari sini jawabannya adalah jadi batas nilai X agar deret barisan menjadi ada nilai limitnya. Itu berarti kurang dari 0 atau lebih dari 2 gitu ya? Dari garis bilangan irisannya tadi. X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Gitu caranya. Saya tarik ke atas dulu. Nah, oke. Apakah jelas? Jadi harus ingat lagi pertidaksamaan waktu kelas 10 ya. Khusus yang ini, khusus yang deret konvergen. Silakan kalau masih ada yang kurang jelas di bagian soal yang ini, boleh ditanyakan lagi. Atau kalau udah jelas, mau tanya soal apa lagi? Silakan soal berikutnya. Boleh. Mau tanya soal yang mana? Latihan 2, latihan 3 juga boleh ya? Saya mau tanya, Bu. Boleh. Yang Soal dari mana? yang in psikologi yang dikuadratin gitu, Bu. Deret Oh, oke. geometri. Ya, ya, ya. Jumlah, soalnya apa? Jumlah deret tak hingga gitu ya? Iya, Tak deret hingga, geometri. Ya, deret tak adalah hingga adalah 6. Jika setiap sukunya dikuadratkan, maka jumlahnya menjadi berapa? 4. 4. Oke. 4, Bu. Kemudian, ini aja yang diketahui. Iya. Ya, hitunglah. Yang ditanya suku pertama deret tersebut. Oke. Berarti nilai A ya. Saya turunkan ke bawah. Oke. Berarti ini kita ingat rumus deret tak hingga ya, jumlah ini pasti kalau deret tak hingga pasti hanya jumlah ya rumusnya. Terus rumus suku ke N-nya pakai apa ya? Sama dengan geometri yang lain ya. UN itu AR pangkat N sama. Yang beda hanya di SN-nya. S tak hingga kalau di sini. Oke, berarti diketahuinya adalah jumlahnya berarti S tak hingga itu adalah rumusnya apa? Deret tak hingga itu rumusnya apa? S tak hingga rumusnya apa? Yang A per 1 min. Iya, A per 1 min R. Ini sama dengan diketahui 6. Nah, kemudian ini persamaannya kita kali silang aja. Suara saya masih kedengaran? Satu min R. Masih kedengaran ya suaranya ya? Masih, Bu. Oke, saya takut lepas tiba-tiba saya nggak sadar, tetap aja jelasin. Oke. Setiap sukunya dikuadratkan. Itu artinya apa? Kita misalin aja nih. Kita misal punya deretnya adalah 2, misalnya rasionya kita pakai rasio setengah. Berarti di sini 1, setengah, koma, dan seterusnya ya. Ini kita mengumpamakan dia rasionya adalah setengah. Kita mau tahu
kalau dikuadratin itu nanti di rumusnya itu yang berubah apanya gitu. Nah, sekarang kalau ini kita kuadratin berarti masing-masing suku ya, 2 dikuadratin jadi 4. Saya pakai warna berbeda supaya ada perubahannya. Yang biru. Ini jadi 4. Kemudian 1 itu tetap 1. Setengah itu jadi 1/4. Dan seterusnya. Nah, dari sini rasionya itu sama dengan jadi berapa tuh rasionya? Ini 1/4 kok. Ngawur ya. Oke. Jadi rasionya berapa? Kalau masing-masing suku dikuadratin, rasionya berubah jadi berapa? 1/4 ya. Nah, 1/4 ternyata rasionya juga berubah tuh. Ini 4. Salah mulu. Oke. Nah, ternyata A-nya juga ikut berubah tuh. Jadi ikut dikuadratin juga ya. Nah, ini saya cropping dulu. Saya taruh di bawahnya sini. Supaya ada catatannya. Ini misal. Misalkan. Kok equation? Misalkan. Nah, saya kecilkan dulu. Ini saya hapus dulu. Oke, misalkan deret kita seperti itu, ternyata setelah tiap masing-masing ada 0 di sini. Masing-masing suku dikuadratkan, maka nilai A ikut dikuadratin ya. A dan R ikut dikuadratkan. Nah, berarti kita dapat S yang kedua, S tak hingga yang kedua, maka diperoleh, didapat. Nah, S tak hingga yang kedua di sini menjadi A kuadrat nih. Kita kuadratin aja. Rumusnya tetap sama ya, hanya berbeda di A dan R-nya. Nah, R yang ini juga iya nih, ikut dikuadratin. Ini R kuadrat. Nah, hasilnya berapa? Ternyata berubah jadi 4 tadi kan. Nah, dari sini kita kali silang juga, kita ketemu A kuadrat itu sama dengan 4 dikali yang ini nih, 1 min R kuadrat. Copy, masuk ke sini. Nah, gitu. Kemudian, supaya ini A kuadrat sama dengan A kuadrat, ini kita kuadratin aja dulu nih. Kuadratkan dulu ya. Jadi kita peroleh jadi A kuadrat. Kuadratkan kanan kiri ya. Ini jadi A kuadrat sama dengan 36. Yang ini jadi dikuadratin juga nih. Ini A-nya saya ganti jadi 1 min R. Nah, seperti itu. Kemudian ini anggap aja persamaan 1. Yang ini kita anggap persamaan yang kedua. Nah, dari 1 dan 2 ya. 1 dan 2 didapat. Berarti ini A kuadrat, berarti ini sama dengan ini ya. Nah, ini saya copy aja dari sini. Ini sama dengan yang ini. Copy. Nah, jadi sama dengan, kok sama dengan ini aja, panah ya. Ini 36 jangan dikali masuk dulu, tetapi ini dikuadratin dulu ya. Jadi 36 kali 1 kuadrat 1. Min 2AB berarti min 2R. Kemudian B kuadrat berarti min R dikuadratin plus R kuadrat ya. R kuadrat. Masih di dalam kurung. Sama dengan, ini karena kuadratnya hanya miliknya R, berarti 4 sekarang boleh kali masuk ke dalam. Berarti 4 min 4R kuadrat. Nah, kemudian tinggal pindah ruas tuh. Ini kali ke dalam dulu ya. Kali ke dalam dulu, berarti 36
Saya copy dari sini dulu. 36. Langsung aja ya. Ini 36 R kuadrat ditambah 4 ditambah 4R kuadrat. Nih, saya pindah ruas ke kiri ya. Kemudian ini saya kali dulu sama yang ini, min 36 dikali 2 berapa? Min 72 ya? R. Kemudian ini plus 36 min 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh persamaannya jadi ini 40 R kuadrat min 72 tetap sama, 32 plus 32 sama dengan 0. Kemudian dibagi berapa tuh? Dibagi 4 masih lewat. Bagi 8. 40 bagi 8 berapa? 40 bagi 8 berapa? 5, Bu. 5 R kuadrat. 72 bagi 8? 9, Bu. Min 9R. 32 bagi 8? 4. 4. Oke. Ya udah tinggal faktorin lagi ya. Nih, faktorin. 5R 5R kurung 5 titik-titik R titik-titik sama dengan 0. Loh, dikali ketemu plus 4, dijumlahin ketemu min 9. Berarti 4-nya sama 5 ini ya. Di sini min 4 ya. Yang di sini min 1 ya. Ya kan? Jadi ini min 4, min 5. Ya, betul. Jadi sini kita peroleh R-nya sama dengan 4/5. 4/5 dan R sama dengan 1. Nah, perhatikan, kalau R-nya 1 mungkin enggak, deretnya bisa berubah. Enggak mungkin ya. Jadi pasti deretnya akan selalu sama. Maka rasionya akan dipakai yang ini. Nah, jadi R yang kita pakai adalah yang R sama dengan 4/5. Nilai R yang mungkin adalah ini. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan yang ini aja, yang belum dikuadratin, supaya lebih cepat dapatnya ya. Ke sini. Berarti kita peroleh A sama dengan R-nya itu 4/5. 1 dikurangi 4/5, 1/5. Berarti 6/5 ya. 6/5. Itu jawabannya. Oke, sampai di situ. Apakah jelas? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Bu, mau nanya dong, Bu. Ya, silakan. Itu tadi yang A kuadrat per 1 min R kuadrat sama dengan 4 itu dari diketahuinya. 4 itu diketahui dari mananya, Bu? Dari soal. Ini dari soal. Nih, Makasih, Bu. dari soal nih. Jumlah. Jika setiap sukunya dikuadratkan, maka jumlahnya menjadi 4. Itu dari soal ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan. Andriano, kamu kok jauh dari layar? Kamu memperhatikan nggak ya? Iya, Bu. Ini saya lagi tulis. Oh, jangan jauh-jauh dari layar. Saya nggak lihat aktivitasmu soalnya. Ya, ada pertanyaan lagi? Rio, tanya. Niko? Dari latihan 3 boleh. Latihan 2 boleh.
Oh ya, sekalian saya menginformasikan tentang itu ya. Bagi kalian yang misalnya nilai tugasnya masih di bawah KKM, kemudian atau nilai ulangannya di school itu masih di bawah KKM, kalian kalau misalnya mau remet lagi, silahkan hubungi saya ya. Jadi saya tidak akan kejar-kejar kalian. Siapa tahu kalian sudah tidak butuh remet lagi. Kecuali kalau misalnya kalian masih membutuhkan, silakan hubungi saya ya. Misalnya ulangan pertama atau ulangan yang kedua kemarin trigonometri. Silakan hubungi saya, minta remet lagi kapan. Saya akan membuka waktunya sampai menjelang kalian PAS ya, penilaian akhir semester. Jadi maksimal tanggal 27 November. Jadi nanti kalau sudah tanggal 30 kan kalian sudah ujian akhir semester, saya pasti nilainya sudah saya tutup, sudah saya masukkan di e-school. Kemudian ini kan kita ulangannya, kalian ulangannya itu tanggal 19 ya. Tanggal 19, kemudian kita tinggal punya waktu 1 minggu lagi buat remedial atau buat latihan soal PAS gitu ya. Maka usahakan ulangan yang terakhir barisan dan deret itu tidak terlalu ribet, rumit, rumusnya juga itu aja. Kalau misalnya nanti kalian mengerjakan rumusnya, Bu, rumusnya lupa, saya mengerjakan manual boleh nggak? Silahkan boleh. Saya buka peluang kalian mengerjakan manual ya. Biasanya kalau soal cerita itu, misalnya tentang apa, gaji ya, gaji bulan pertama berapa, itu kalau kalian mengerjakan manual nggak apa-apa sampai U berapa gitu, asal kalian tidak keberatan menuliskan sampai U10 misalnya, itu silahkan, yang penting kalian bisa menemukan jawabannya gitu ya. Kemudian soal PAS-nya itu nanti kalian ada 2 kali ulangan matematika ya berarti ya. Matematika wajib dan matematika minat. Matematika wajib itu sama minat itu jumlah soalnya sama. Masing-masing ada 30 PG dan 4 uraian. Nah, 30 PG, 4 uraian itu sudah gabung matematika saya dan Bu Sri ya. Jadi, jauh-jauh hari, mumpung ini kalian masih ada waktu sekitar 2 minggu buat persiapan PAS, silakan kalian membuat plan, dicicil ya, belajarnya jangan ditumpuk karena babnya kan banyak, semakin banyak karena kumulasi dari bab dari awal semester sampai akhir semester. Jadi usahakan kalian mengerjakan yang terbaik. Kemudian apalagi masih ada tugas gladi itu kalau bisa sih tanggal 20 itu kalian sudah selesai semua ya gladinya ya. Supaya nanti nggak usah ngerecokin buat belajar persiapan PAS. Informasi tambahan dari saya. Supaya kalian ada persiapan ya, terutama misalnya kalian ada yang soal-soal yang ada di psikologi itu kan ada waktunya ya. Kenapa ada waktunya? Karena saya pengennya sih kalian belajar mengerjakan soal cepat gitu. Karena nanti pas ujian kan pasti jumlah soalnya akan lebih banyak. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu. 25 menit. Sayang kalau nggak dipakai buat bertanya. Atau gantian saya yang tanya? Ya, Saya mau boleh, nanya silakan. dong, Bu. Boleh. Yang latihan 3, Bu. Salah, sebentar. Latihan 3 nomor? Nomor 6, Bu. Latihan 3 nomor 6. Jumlah penduduk suatu daerah itu ya? Benar? Iya, Bu. Betul, Bu. Betul. Oke, saya copy dulu soalnya. Latihan 3 nomor 6. Jumlah penduduk suatu daerah 200. Nah, gini, saya kasih clue lagi. Jadi nanti kalau kalian dapat soal tentang jumlah penduduk, tentang virus, tentang bakteri, perkembangbiakan bakteri, jangan sekali-kali kalian menggunakan rumus SN ya. Kenapa? Karena nggak mungkin, pasti dia UN gitu ya. Nah, ini jawab. Supaya kalian tahu kenapa alasannya kenapa dia kok
UN bukan SN gitu. Kemudian kalau ada persenan, ini pasti geometri, jelas ya. Kalau ada persenan pasti dia geometri. Nah, ini kita coba supaya kalian benar-benar tahu kenapa dia geometri dan kenapa dia pakai UN. Berarti U pertamanya, U1-nya itu adalah yang 200.000 ini ya. 200.000 mulai awal pengamatan. Kemudian U keduanya, nah kita coba menjabarkan U keduanya supaya kalian tahu, oh iya ternyata ini geometri. Ini U2 sama dengan, walaupun di sini ada kata-kata penambahannya ya, penambahannya, tapi ada persenan tuh. Persenan itu yang menguatkan dia ternyata geometri. Jadi U2-nya itu adalah kan setiap tahunnya pertambahan penduduknya mencapai 5%. Pasti 5%-nya kan dari 200.000, ya enggak? Itu penambahannya. Berarti kan di sini 200.000 ditambah 200.000 kali 5%. Nah, gitu kan caranya, ya enggak? Nah, dari sini ini kita faktorin 200.000-nya supaya kalian bisa melihat oh benar itu geometri gitu, 5%. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke U3 supaya kalian lebih jelas lagi bahwa dia adalah geometri. Ini U3 sama dengan U3 itu berarti kan penambahannya dari sini dong, dari U2 ya enggak? Enggak mungkin dari U1 lagi. Ya enggak? Berarti 5%-nya itu pasti bertambahnya dari yang suku kedua. Nih, tahun keduanya. Nah, berarti kita ambil dari sini. Ini akan ditambah sama yang ini dikali 5%. Kali 5%. Nah, seperti itu. Berarti ini kalau kita faktorin yang sama nih, berarti yang kita faktorin yang ini. Dikali, berarti kalau ini difaktorin keluar, berarti ini 1 ya, 1 ditambah. Ya, ini sudah difaktorkan keluar sampai kurung ini berarti tinggal 5%. Nah, maka dari sini kelihatan nih. Oh, ternyata ini bentuknya adalah 200.000 dikali ini R kuadrat jadinya, ya enggak? Nah, ini 200.000 dikali sama yang ini dikuadratin tuh. Copy. Ini dibuang. Ini kuadrat. Kuadrat. Nah, begitu ya. Jadi kelihatan ya sekarang ya. Oh, ternyata memang dia kemungkinannya adalah geometri. U2 dibagi U1, ketemunya adalah 1 plus 5% ya. U3 dibagi U2, ketemunya juga 1 plus 5%. Ya nggak? Jadi di sini rasionya adalah rasio sama dengan R sama dengan 1,05. Sudah di persennya udah saya buang ya. Nah, kemudian tentukan jumlah penduduk 5 tahun ke depan. Berarti yang ditanya adalah U5. Kenapa U5? Karena kan kalau S nggak mungkin dong, ini U1 itu sudah kehitung di sini. Kemudian U2 itu sudah dipakai dalam hitungan ke U3 gitu kan. Karena jumlah penduduk kan ya udah yang orang tuanya itu udah kehitung semua di dalam UU itu. Jadi nggak mungkin kita menghitung S-nya gitu. Berarti U5-nya adalah A dikali R pangkat 4 ya. R pangkat 4. Nah, berarti tinggal masukkan nih. 200.000 dikali dikali. R-nya diganti aja 1,05. Ini diganti 1,05. Dah, kalian pakai kalkulator. Nih nanti di ulangan pasti angkanya nggak sepecahan seperti ini. 200.000 kali berapa nih? 1,05 pangkat 4 itu berapa? Coba dihitung pakai kalkulator. Berapa?
Dibuletin, Bu. Iya kan, orang nggak mungkin pecahan, nggak mungkin koma. Jadinya berapa? 1. Jangan dibuletin di sini. Jangan dibuletin di sini. Jadi kan 1,215, Bu. 1,05 dipangkatin 4. 1,2155025. Oke, langsung dikali ini. Langsung dikali 200.000. 243.101. 243 3.000. Ibu 101. 101. Komanya nggak usah dipakai ya. Nah, Iya, Bu. ini. Karena orang kan nggak mungkin koma. Nah, ya udah jadi jumlah penduduk 5 tahun ke depan adalah ini. Berarti penambahannya berapa tuh? Penambahannya adalah 43.101 orang ya. Adalah 243.101 orang jiwa gitu ya biasanya. Nah, begitu caranya. Jelas? Jadi kalau jumlah penduduk, kemudian perkembangbiakan virus, perkembangbiakan bakteri, itu nggak pernah kalian akan menggunakan rumus SN. Dan kemungkinan besar soal-soal itu adalah soal ceritanya si geometri ya. Karena biasanya kalau bakteri atau virus itu mesti misalnya gini, setiap 5 menit dia akan membelah menjadi 2 gitu. Masing-masing bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit gitu. Itu berarti membelah menjadi 2 itu berarti rasionya 2 gitu. Atau kalau uang itu biasanya juga iya kan, ada bunga 5% misalnya ya per tahunnya gitu, itu juga pasti geometri. Kalau bingung pakai rumus, manual aja, lebih aman ya. Supaya nggak keliru N-nya, menentukan N-nya. Oh ya, nih satu lagi soal. Supaya kalian nggak keliru menentukan N-nya. Saya mau cari di modul latihan 3 juga ya, sebentar. Nih, yang nomor 2 ya. Latihan 3 nomor 2 nih. Saya kopikan soalnya. Latihan, oh ini kok menjorok. Latihan 3 nomor 2. Nah, ini soalnya. Nah, untuk kasus soal ini, membelah menjadi 2 tuh, berarti rasionya ya. Jawab. R-nya berarti 2. R sama dengan 2. Kemudian apalagi yang diketahui? Membelahnya itu setiap R2 setiap 20 menit. Oke. Berarti kemudian saat pukul 15 pada jam 15.00 itu A-nya adalah berarti ini jadi U1 ya. Saat jam 3 sore itu adalah U1. Kita jadikan U1. U1 itu sama dengan dia ada 100 bakteri. 100. Oke. Kemudian yang ditanya adalah pada pukul 8 malam. Hari yang sama ya. Ditanya pada pukul 8. Oke, berarti kita bikin gini. 20 buat menentukan N-nya ya. 20 00 dikurangi 15.00 itu berapa jam? 15.00 itu ada berapa jam? 5 jam. 5 jam
Padahal 1 jam itu adalah 60 menit ya. 60 menit. Oke, nah padahal dia membelahnya per 20 menitan. Nah, kita kerjakan gini aja. Nah, berarti ini 60 sama yang 20 menit aja dulu yang dibagi ya. Berarti berapa nih? 60 bagi 20 itu 3 ya. 3. Berarti kita dapat 15 tuh. Kita dapat 15. 15 kali ya. 15 kali membelah. Kali. Oke, ini berarti acuan buat dapat N-nya ya. Nah, kemudian ini saya cropping dulu supaya ada ini. Copy dulu, saya letakkan di sini. Oke, saya kecilin dulu. Saya delete dulu ini. Nah, kemudian apalagi yang kita kerjakan? Berarti N-nya berapa? Jadi, N-nya, N itu adalah apa? Banyaknya suku ya? Banyaknya suku, ada berapa tuh? Kira-kira 15 kah? Berapa? Ayo, Diva berapa N-nya? Kalau dari jam 15.00 sampai jam 20.00 itu ternyata ada 15 kali 20 menitan. Berarti di soal ini ada berapa suku? Jadi N-nya ada berapa, Diva? 15 kah? Atau beda? Berapa, Diva? 15 ya, Bu. 15? Keisha? Sependapat sama Diva? N-nya 15? Saya mau tanya sama Rian. Rian, kamu setuju sama Diva sama Keisha N-nya 15? Setuju, Bu. Setuju. Oh, ternyata ada yang nggak setuju. Stefani nggak setuju, kenapa? Kalau 15 kali membelah berarti N-nya berapa kali membelah tambah 1 nggak, Bu? Harusnya. Oh, oke. Nah, ini 15 tambah 1. 16. Ingat ya, Diva, Keisha, Rian? Karena ini 15 kali membelah, padahal kan tadi jam 15.00 tadi sudah dihitung jadi U1. 100 itu kan awal pengamatan ya, awal pengamatan itu belum membelah. Oke. Berarti 20 menit pertama berarti jam 15.20 ya. Oke, nah hati-hati nanti di sini ya. Nah, biasanya nanti di soal cerita kalian kecenderungan akan keliru adalah di sini nih. Hitungannya gampang, tapi ternyata menentukan N-nya kalian keliru di sini. Jadi hati-hati nanti ya kalau dapat soal cerita seperti ini. Hati-hati. Nah, ini berarti sekarang yang ditanya adalah U16. Berarti kita menghitung U16. U16 sama dengan rumusnya adalah karena geometri AR pangkat 15 ya. AR pangkat 15. Nah, berarti nanti untung ini tadi kita sempat bahas, kalau enggak waduh, bisa berapa nanti ulangannya. A-nya kita ganti 100, kemudian R-nya adalah 2 ya. Nah, silakan yang ada kalkulator dihitung 2 pangkat 15 berapa? 2 pangkat. Nah, tapi nanti kalau misalnya muncul soal seperti ini gimana cara ngitungnya? 2 pangkatnya itu gini, 2 pangkat 6 kan 64 ya.
dikali 2 pangkat 6, 64, berarti 64 dikali 64 ini baru 12 ya, berarti tinggal dikali sama 2 pangkat 3. Nah, ini kalau kalian nggak punya kalkulator dan nanti keluar soal seperti ini, langsung aja kalian pecah pangkatnya. 15 itu adalah 6 tambah 6 tambah 3. 2 pangkat 6 itu 64. 64 kali 64 kali 8. Hasilnya berapa? 32.768, Bun. 32.000. Ini udah total? Udah sama 100 ini? Oh, ini Nah, tahu langsung kali kali 100. Jadi 3.276.800. 800. Oke. Berarti yang tadinya tuh, perhatikan. Hanya 5 jam, dalam waktu 5 jam, bakteri yang tadinya 100 dia bisa menjadi 3 juta. Nah, ini pasti kan kasusnya juga sama seperti virus juga ya. Virus corona itu. Ya nggak selesai-selesai. Nggak sekolah-sekolah jadinya ya. Oke, apakah jelas? Jadi nanti ini hati-hati di N-nya ya. Saat kalian sudah menghitung dapat di sini, ini satuannya apa? Kalian lihat kali. Oh, ternyata dia kalau kali itu artinya gini. Dari U1 kemudian pindah jadi U2 itu setelah 20 menit pertama gitu kan. 20. Ini ganti pertama. Berarti ganti pertama itu adalah ini pergantiannya 15 kali, jangan lupa ditambah sama U1, berarti 15 kali ditambah 1 itu baru ketemu N-nya. Gitu. Harus diingat di situ karena nanti bisa jadi soal cerita terutama. Apakah jelas? Ingat ya, kalau bakteri membelah, virus membelah, kemudian jumlah penduduk, itu adalah soal geometri. Kemudian pasti pertanyaannya adalah UN-nya atau U berapa, tahun keberapa gitu ya, atau setelah berapa kali pembelahan begitu. Jadi nggak pernah pakai rumus SN. Kemudian saya ingatkan lagi yang deret tak hingga. Deret tak hingga kalau deretnya nggak ada, soal cerita ya. Soal cerita itu berarti nanti ada clue-nya di soalnya adalah sampai berhenti ya. Sampai berhenti. Nah, soalnya itu tidak selalu bola dijatuhkan, bola dilempar, atau ayunan bandul. Bisa jadi ada soal cerita yang lain ya. Pokoknya cari clue-nya. Kalau clue-nya sampai berhenti, itu berarti pasti aritmatik tak hingga gitu. Jelas ya? Deret tak hingga itu pasti yang ditanya adalah S tak hingga. Air, A/1-R. Itu. Supaya nanti kalian tidak terjebak dengan soal. Yang teliti baca soalnya. Kerjakan manual aja kalau misalnya pakai rumus lupa. Kecuali deret tak hingga nggak bisa ya pakai manual karena sampai berhenti tuh. Yuk, apakah masih ada pertanyaan? Masih 5 menit. Cukup? Bu, nanya dong, Ya? Bu. Silakan. Apa? Halo, Bu. Ya. Bu. Ya, siapa nih? Berarti Yanes. ntar kalau UAS boleh pakai kalkulator, Bu. Nggak boleh. Pas UAS boleh pakai kalkulator, Bu. Nggak boleh. Nanti pas UAS boleh pakai kalkulator, Bu. Nggak boleh, Yohanes. Tidak boleh. Ya. Pasti angkanya akan dibikin yang bisa secepat mungkin ngitung ya. Okay. Yang penting konsepnya kalian paham konsep gitu. Ya. Apakah masih ada pertanyaan tentang barisan dan deret? Cukup? Cukupkah?
Oke, kalau cukup saya tutup ya. Saya stop share. Nanti akan saya bagi